Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dewi Laksartati, NPM 1601174, Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Judul penelitian saya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah anak lahir hidup dengan metode classification and regression trees. Latar belakang penting bagi pemerintah untuk terus menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah dengan membatasi jumlah kelahiran. Dalam survei demografi dan kesehatan Indonesia atau yang disingkat dengan SDKI tahun 2012, disebutkan bahwa angka fertilitas total yang diharapkan adalah 2 anak per wanita, sedangkan angka fertilitas yang sebenarnya adalah 2,6 anak per wanita. Maka dari itu pemerintah menggagas program 2 anak cukup atau keluarga berencana. Adanya ketidaksesuaian antara angka fertilitas total yang diharapkan dengan angka fertilitas sebenarnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menerapkan dan menentukan klasifikasi faktor yang mempengaruhi jumlah anak lahir hidup dari wanita usia subur kelompok umur 15-49 tahun di Indonesia yang dibentuk berdasarkan metode classification and regression trees. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara menerapkan dan menentukan klasifikasi faktor yang mempengaruhi jumlah anak lahir hidup dari wanita usia subur kelompok umur 15-49 tahun di Indonesia yang dibentuk berdasarkan metode classification and regression trees. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data SDKI tahun 2012, yaitu sebanyak 31.732 responden yang memenuhi syarat dan merupakan wanita usia subur kelompok umur 15-49 tahun di Indonesia. Berikut merupakan tabel yang terdapat di sebelah kiri, yaitu variabelnya dan kategori serta skalanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode classification and regression trees atau yang disingkat dengan CRT. Metode CRT ini mengasumsikan bahwa pohon keputusan adalah pohon biner. Nah, penerapan metode CRT ini secara umum itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembentukan pohon klasifikasi, pemangkasan pohon klasifikasi, serta penentuan pohon klasifikasi yang optimal. Selanjutnya pembentukan pohon klasifikasi. Data akan dipilah menggunakan indeks Gini, berikut persamaannya. Selanjutnya dievaluasi menggunakan goodness of split, berikut persamaannya. Selanjutnya dapat ditentukan simpul terminal, dilanjutkan dengan penandaan label kelas pada setiap simpul terminal. Selanjutnya ada tahapan pemangkasan pohon klasifikasi yang berguna untuk mencegah overfitting, dilanjutkan dengan penentuan pohon klasifikasi optimal menggunakan cross validation pivot. Ukuran ketepatan klasifikasi yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut diklasifikasikan ini sudah benar atau belum. Nah, berikut merupakan persamaannya. Tahapan analisis data yang pertama mempersiapkan datanya, yang kedua membagi menjadi training dan testing. Training sebanyak 90% dan testing sebanyak 10%. Selanjutnya adalah membentuk pohon klasifikasi. Selanjutnya melakukan pemangkasan pohon klasifikasi. Dilanjutkan dengan pemilihan pohon klasifikasi yang optimal. Selanjutnya menginterpretasikan jumlah anak lahir hidup yang kurang dari sama dengan 2 dengan yang lebih dari 2 dari pohon klasifikasi yang sudah terbentuk. Data training dan data testing dibagi sebagai berikut. Ditentukan calon simpul kanan dan calon simpul kiri. Berikut merupakan probabilitas setiap calon simpulnya. Selanjutnya diketahui nilai indeks Gini dan goodness of split. Pada tabel berikut diketahui bahwa nilai indeks Gini yang paling kecil terdapat pada calon simpul yang pertama dan goodness of split yang paling besar diketahui pula pada calon simpul yang pertama. Dari nilai indeks Gini dan goodness of split dapat ditentukan simpul terminal. Maka dari itu, setelah simpul terminal ditentukan, dilakukanlah penandaan label kelas. Apakah termasuk yang label kelas lebih besar dari 2 anak ataukah kurang dari sama dengan 2 anak? Setelah itu diketahui pohon klasifikasi yang maksimal. Pohon klasifikasi maksimal sudah terbentuk, maka perlu dilakukan pemangkasan pohon klasifikasi. Dilihat dari nilai kompleksiti parameter yang paling kecil. Diketahui nilai kompleksiti parameter yang paling kecil adalah 0,0010277780. Maka itu nilai kompleksiti parameter yang digunakan. Didapatkan pohon klasifikasi yang optimal. Berikut merupakan pohon klasifikasi yang optimal. Setelah pohon klasifikasi optimal terbentuk, maka dihitung ketepatan klasifikasinya. Diketahui nilai akurasi yang digunakan, yaitu untuk mengukur tingkat ketepatan klasifikasi data testing itu sebesar 0,6519 atau 65,19%, yang artinya bahwa pohon optimal yang terbentuk dapat mengklasifikasikan data baru sebesar 65,19%.
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa metode classification and regression trees dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi jumlah anak lahir hidup dari wanita usia subur kelompok umur 15-49 tahun di Indonesia. Dalam penelitian ini, semua variabel bebas berpengaruh terhadap jumlah anak lahir hidup. Responden dengan jumlah anak lahir hidup terkontrol terdapat pada responden yang memiliki tingkat pendidikan menengah dan tinggi, tingkat kekayaan sangat kaya, tidak mempunyai pekerjaan formal dengan umur kawin pertama lebih dari 35 tahun dan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Untuk responden dengan jumlah anak lahir hidup tidak terkontrol, terdapat pada responden dengan tingkat pendidikan rendah, tingkat kekayaan sangat miskin, memiliki pekerjaan formal dengan umur kawin pertama kurang dari sama dengan 35 tahun serta bertempat tinggal di daerah perdesaan. Dalam penelitian ini pula, pengklasifikasian jumlah anak lahir hidup menghasilkan ketepatan klasifikasi pada data testing sebesar 65,19%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.